Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jikalau pada pagi hari ini kita boleh kembali bertemu dengan tubuh yang sehat, semua ini hanya oleh kasih dan kemurahan Tuhan. Mari sebelum kita memulai acara Manarema pada pagi hari ini, kita buka di dalam doa. Kami bersyukur padamu ya Tuhan, atas kasih kemurahan dan pertolongan Tuhan. Jikalau pada pagi hari ini kami boleh kembali bangun dengan tubuh yang sehat, semua ini hanya oleh kasih dan anugerah-Mu Bapa. Untuk itu Tuhan, mari sebelum kami memulai semua aktivitas kami, bekali kami dengan kebenaran firman-Mu, agar kami boleh tetap berjalan di dalam pimpinan, pertolongan dan penyertaan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa kami. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini kita mohon kemurahan Tuhan agar Tuhan membekali setiap langkah kehidupan kami, setiap aktivitas kami dengan kebenaran firman-Nya. Pagi hari ini judul firman Tuhan yaitu taat dan setia. Berbicara tentang taat dan setia, ini merupakan sesuatu yang mudah didengar, tapi seringkali sulit untuk kita lakukan. Karena ketaatan itu seringkali hanya spontanitas dapat kita kerjakan. Namun jikalau dikaitkan dengan kesetiaan, itu rasanya sesuatu yang cukup berat. Karena kesetiaan itu berbicara tentang waktu. Untuk waktu yang lama, untuk waktu sampai kapan kita masih tetap bisa setia. Setia yang disertai dengan ketaatan itu ada sesuatu yang sangat-sangat sempurna. Oleh karena itu kita mau belajar lewat kebenaran firman Tuhan. Dan jikalau kita bersandar hanya pada kebenaran firman Tuhan, dan Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, menyertai dan menolong kita, yakinlah kita pasti dapat melakukan hidup ini dengan penuh ketaatan dan kesetiaan kepada Dia. Mari kita baca di dalam Kolose pasal yang ke-3 ayat yang ke-23. Apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus? Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Di sini Rasul Paulus cukup menegaskan di dalam suratnya kepada jemaat di Kolose, apapun yang kamu perbuat, ya, apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu kerjakan, kerjakanlah dengan segenap hatimu, ya, tidak pura-pura, tidak asal-asalan, dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ini berbicara tentang apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Ini berbicara tentang kedewasaan iman. Adakah kita memiliki kedewasaan iman kita kepada Tuhan? Jikalau kita memiliki satu kedewasaan iman, pasti kita akan melakukan segala sesuatu yang kita kerjakan itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dengan kesungguhan hati, dengan segala apa yang dapat kita kerjakan sesuatu yang baik, tidak asal-asalan. Apapun yang kamu perbuat dalam semua aspek kehidupan kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, ya, harus kita kerjakan dengan segenap hati kita seperti untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, jikalau selanjutnya kita baca di dalam Mazmur pasal yang ke-33 ayat yang keempat, sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu yang dikerjakannya, yang dikerjakan oleh Tuhan dengan kesetiaan. Tuhan itu begitu setia menyertai sepanjang kehidupan kita. Tuhan begitu setia menolong kita sepanjang kehidupan kita. Kita rasakan kasih Tuhan itu tidak pernah lepas. Penyertaan Tuhan itu tidak pernah lepas. Pertolongan Tuhan tidak pernah tinggalkan dalam kehidupan kita.
Jikalau hingga saat ini kita masih boleh memiliki tubuh yang sehat, hidup penuh dengan sukacita, hidup penuh dengan segala kecukupan, hidup dengan sehat. Semua ini adalah kemurahan Tuhan. Semua ini adalah kasih Tuhan. Semua ini adalah anugerah Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Oleh karena itu Tuhan minta kepada kita agar kita mau hidup dengan taat dan setia. Kita tahu dan kita mengerti bagaimana Tuhan sudah setia, Tuhan sudah taat menolong dan menyertai kehidupan kita. Hal ini mengingatkan pada kita agar kita tahu bahwa hidup yang kita miliki saat ini, hidup yang penuh dengan sukacita ini, semata-mata hanya oleh kemurahan Tuhan. Apakah balas kita terhadap Tuhan? Apakah yang harus kita lakukan untuk Tuhan? Tuhan hanya minta ketaatan dan kesetiaan kita di dalam kita melayani Dia, menaruh iman percaya kita kepada Dia. Kita tahu Bapak Ibu Saudara sekalian, di luar Tuhan kita tak mampu berbuat apa-apa. Di luar Tuhan kita tidak dapat mengerjakan segala sesuatu. Namun jikalau Tuhan berkarya dalam hidup ini, tiada barang yang mustahil. Tiada barang yang tidak dapat kita kerjakan. Karena segala sesuatu yang kita lakukan semata-mata hanya oleh pertolongan Tuhan. Mari selanjutnya kita baca di dalam Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ke-10b. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau Tuhan Yesus sudah melakukan semuanya ini di dalam wahyunya kepada Yohanes di Pulau Patmos, Tuhan Yesus mengingatkan, setialah sampai mati, engkau akan menerima mahkota hayat itu. Inilah yang ditekankan di dalam ayat yang sudah kita baca tadi. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan, dengan segala ketaatan, dengan segala kesetiaan, dengan penuh kekuatan yang harus kita kerjakan hanya untuk Tuhan. Tuhan mengingatkan, setialah sampai mati, maka engkau akan menerima mahkota hayat itu. Mahkota hayat berbicara tentang hidup kekekalan yang sudah Tuhan sediakan bagi kita semua. Tuhan mati di atas kayu salib hanya untuk memberikan satu kehidupan kekal bagi kehidupan saudara dan kehidupan saya. Ini anugerah yang luar biasa yang seharusnya tidak dapat kita miliki, tapi hanya oleh ketaatan dan kesetiaan Tuhan Yesus yang rela mati, berkorban, dan akhirnya Dia bangkit kembali. Kiranya kuasa kebangkitan ini yang boleh memberikan satu pengharapan bagi kehidupan kita. Firman Tuhan menuliskan, setialah sampai mati, maka engkau akan menerima mahkota hayat itu. Ini janji kebenaran firman Tuhan yang harus kita yakini di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Karena itulah tujuan akhir dari kehidupan kita. Bukankah perjalanan kita di dunia yang fana ini, yang sifatnya sementara ini, kita harus memiliki satu tujuan. Hidup ini, kemana kita setelah hidup ini? Namun Tuhan Yesus yang sudah menetapkan kita, memanggil kita untuk kita menjadi anak-anaknya, menjadi orang percaya. Ini adalah anugerah yang luar biasa, yang tidak boleh kita sia-siakan begitu saja.
Tidak banyak orang yang menerima hal ini. Namun saya percaya bagi Bapak, Ibu, saudara sekalian dan saya, ini adalah satu keberuntungan, satu anugerah yang luar biasa. Tuhan sudah menetapkan, Tuhan sudah memanggil kita untuk kita boleh menerima Dia sebagai juru selamat kita. Ini adalah satu penghargaan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh karena itu Bapak, Ibu, saudara sekalian, kita harus mengerti, kita harus sadar atas anugerah yang sudah Tuhan berikan pada kita, agar kita tidak menyia-nyiakan hidup kita ini, hidup yang tidak lama ini, agar kita mau tetap berjalan di dalam jalan pimpinannya. Kita mau tetap hidup setia, hidup taat, agar hidup kita memiliki satu arti yang indah bagi kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Bapak, Ibu, saudara sekalian, menyinggung taat dan setia sampai mati. Sebuah pujian mengatakan, setia-setialah, setia sampai mati. Seperti Tuhan Yesus yang sudah setia sampai mati. Apakah balasan kita kepada Dia? Untuk kasih setianya, Tuhan hanya minta satu, agar kita dapat mengikuti langkah dan teladannya. Setialah, setialah sampai mati. Ini anugerah Bapak, Ibu, saudara sekalian. Karena di balik kesetiaan kita ada mahkota kehidupan yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Mari selanjutnya kita baca di dalam Ulangan pasal yang ke-5 ayat yang ke-32. Ulangan pasal yang ke-5 ayat yang ke-32. Maka lakukanlah semuanya itu dengan setia seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Puji Tuhan Bapak, Ibu, saudara sekalian. Jikalau Tuhan masih memperingatkan kita, ya, taatlah akan firman Tuhan. Jangan kita menyimpang ke kanan ke kiri. Taatilah kebenaran firman Tuhan dengan taat dan setia, maka engkau akan menerima mahkota hayat itu. Sesuatu yang dunia tidak bisa beri kepada kita. Namun kita, jikalau menjadi orang-orang yang bakal menerima mahkota itu, patutlah kita sambut dengan penuh sukacita. Itulah kasih Tuhan kepada kita. Tuhan selalu berusaha membimbing, menyertai, dan menolong kita sepanjang langkah kehidupan kita, agar kita boleh menjadi orang-orang pilihannya, orang-orang yang memiliki masa depan yang penuh dengan sukacita, hidup kekal di rumah Bapa di surga yang mulia. Bapak, Ibu, saudara sekalian, pagi hari ini firman Tuhan kembali mengingatkan pada kita agar kita mau tetap taat, setia sampai mati. Jangan kita menoleh ke kanan, ke kiri, atau ke belakang. Pandanglah lurus pada salib Yesus yang selalu memberikan pengharapan dalam kehidupan kita pada akhir zaman ini. Karena hanya Dialah, Yesuslah, satu-satunya pengharapan dalam kehidupan kita. Setialah, setialah sampai mati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih buat firman-Mu yang indah pada pagi hari ini. Tuhan, Engkau begitu kasih pada kami. Engkau masih mengingatkan pada kami Tuhan,
di tengah-tengah keporak-porangan dan dunia yang penuh dengan segala masalah ini, setialah sampai mati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Firman-Mu sungguh memberi kekuatan bagi kami. Firman-Mu sungguh memberikan pengharapan kami dan boleh membangunkan gairah kami kembali Tuhan, agar kami boleh menaruh hati dan pikiran kami untuk tetap setia sampai mati. Mari Tuhan beri kekuatan bagi kami. Roh Kudus tolong kami Tuhan, agar kami boleh kuat kembali. Kami boleh tetap jalan di dalam jalan pimpinan dan jalan kebenaran-Mu, agar sampai akhirnya kami boleh tetap setia sampai mati, dan kami boleh menerima mahkota hayat yang sudah Tuhan berikan pada kami. Terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini. Mari Tuhan meteraikan setiap firman yang sudah Tuhan berikan ini dalam setiap hati dan pikiran kami, agar kami boleh menikmati, agar kami boleh merekam, dan kami boleh menyimpan firman-Mu di dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa kami ini dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin.